Selamat hari Minggu. Semoga damai sejahtera saudara ada bersama saudara sekalian. Apa kesan saudara saat pertama kali makan makanan Korea? Apakah saudara merasa makanan Korea enak? Atau merasa tidak cocok di lidah? Reaksi kita semua akan berbeda-beda karena selera dan latar belakang kita berbeda-beda. Ada orang yang merasa cocok dengan masakan Korea, tapi ada orang yang sama sekali tidak bisa memakan makanan Korea. Tentu saja reaksi orang-orang menghadapi virus ini juga berbeda-beda. Ada orang yang memiliki rasa takut yang terlalu besar sehingga dirinya tidak keluar sama sekali. Ada pula orang yang berasa ada yang berbeda dengan hari biasanya. Sejauh ini ada berbagai bencana yang muncul di dunia ini, dan semuanya telah lewat. Virus ini juga akan lewat kalau waktunya sudah berakhir. Hal ini dapat kita perkirakan walaupun kita tidak memiliki iman. Keadaan ini akan membaik seiring dengan berjalannya waktu. Bagaimana kita akan berubah setelah keadaan ini berlalu? Ada orang yang tersadar akan sesuatu, namun ada pula yang tidak berubah. Bagaimanapun juga, sekarang ini ada orang-orang yang ketakutan. Orang yang tidak takut karena virus memiliki ketakutan yang lain. Penderitaan pada manusia tidak pernah ada habisnya setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sama halnya dengan hari ini. Ada beberapa penderitaan yang memang kita butuhkan. Namun sepertinya ada orang-orang di sekitar kita yang kelihatannya menderita dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Ada orang-orang yang berasa di depannya ada laut merah dan di belakangnya ada tentara Mesir yang mengejar mereka. Bacaan kita hari ini adalah isi pujian kepada Allah setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel memang berhasil keluar dari perbudakan yang dialami sepanjang hidup mereka, namun mereka masuk ke dalam masalah lainnya. Pada waktu itulah Tuhan membelah laut merah bagi mereka, sedangkan Tuhan melemparkan kereta dan kuda-kuda tentara Mesir ke dalam laut merah. Kejadian ini menggambarkan pola keselamatan dari Allah. Allah menenggelamkan kuasa dosa dan maut saat Yesus datang ke dunia ini, mati dan bangkit demi kita. Masa lalu orang-orang yang percaya dengan Yesus telah dilenyapkan. Sekelam-kelamnya hidup kita di masa lalu, semuanya akan dihapuskan Allah saat kita percaya kepada Yesus. Hidup kita akan mulai baru begitu kita percaya kepada Yesus. Kalau salib Yesus dapat mengalahkan kuasa gelap, kita bisa bertanya mengapa sampai sekarang masih ada kejahatan dan penderitaan. Kita dapat mengerti kalau kita membayangkan perang. Kita menang dari perang. Namun masih tetap ada yang ingin memberontak. Zaman kita sekarang ini adalah zaman yang seperti itu. Kekuasaan itu telah kalah di medan perang, namun sedang melakukan pukulan terakhirnya di zaman sekarang ini. Orang-orang yang percaya Yesus telah menerima keselamatan dari Tuhan, namun keselamatan ini belum disempurnakan. Namun bukan berarti Yesus tidak menang secara mutlak. Hal baru telah terjadi karena kematian dan kebangkitan Yesus dari kayu salib, namun kita harus maju untuk menyempurnakan hal ini. Di kitab Roma 6 ayat 10 sampai 11 tertulis seperti ini. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang ada di dalam Yesus telah mati di dalam dosa. Entah kita merasakannya atau tidak, orang Kristen telah mati di dalam dosa.
Sekarang orang Kristen mendapat panggilan untuk hidup di dalam kebenaran tersebut. Allah tidak pernah salah. Dia tahu segalanya. Allah juga tetap menguasai dunia ini sekarang. Kita tidak dapat mengerti segala hal. Satu hal yang pasti adalah Allah sedang memimpin dunia ini secara pasti sesuai dengan kehendaknya. Kita bisa saja terikat oleh masa lalu dan merindukannya. Kita juga bisa menunggu masa depan. Akan tetapi masa lalu telah berlalu. Lagi pula semua perbudakan masa lalu telah dilepaskan dalam Yesus. Masa depan pasti akan datang. Hal yang paling penting adalah apa yang sedang kita kerjakan. Semua masa lalu telah dihapuskan, sedangkan harapan yang Tuhan berikan adalah hal yang pasti. Oleh sebab itu, tidak ada alasan tidak memuji dan menyembah Tuhan. Bill Johnson berkata seperti ini, di tengah kesedihan, kebingungan, dan kekecewaan, korban bakaran yang berupa pujian, penyembahan, kebaikan, dan kesetiaan Allah adalah hak istimewa yang tidak ditemukan di surga. Di surga tidak ada kesedihan dan penderitaan. Dengan mudah kita dapat menjalankan iman dalam situasi seperti itu. Akan tetapi menyembah dan percaya kepada Allah atas kebenaran dan kebaikannya di saat yang sulit seperti sekarang ini adalah perbuatan iman yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan di surga. Apakah kita memuji Tuhan tanpa bukti apapun? Tidak. Allah telah menenggelamkan tentara Mesir. Allah telah menghapuskan kuasa dosa dan maut. Kita menyembah Tuhan karena kita tahu adanya jalan keselamatan yang terbuka berkat Tuhan Yesus. Meskipun sekarang kita berada di dalam kesulitan, namun kita dapat memuji Tuhan dengan dasar kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Semoga hidup kita semua penuh dengan iman dan pujian penyembahan bagi Tuhan. Amin.